Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sampai ke part 3, di mana pembahasan di part 3 ini kita akan membahas menjadi dokter untuk diri sendiri. Cara ruqyah mandiri itu seperti apa. Tapi sebelum kita bahas, nah Bapak Ibu yang sedang menonton atau yang subscriber channel Abu Raya Malik, silahkan yang baru nonton, baru bergabung, silahkan di klik tombol subscribe-nya, klik tombol notifikasinya atau loncengnya agar updatean dari video kami itu langsung masuk kepada notifikasi saat kami mengupload video terbaru kami. Nah, bagi yang belum like and comment, tekan like-nya dan komen sebanyak-banyaknya supaya pengembangan channel ini terus berkembang, memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum untuk Habib Muzakir Al-Idrus, Habib Muzakir bin Usman bin Hasan bin Husain Al-Idrus, atau biasanya Habib Oki. Assalamualaikum, apa kabar Bib? Terus untuk Ustadz Dede yang ada di Depok kalau nggak salah, terima kasih atas supportnya, atas doanya. Dan untuk Ustadz Muftah, untuk Ustadz Aswad, dan untuk teman-teman praktisi yang ada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mari kita hidupkan ruqyah, mengedukasi ruqyah sebagai edukasi yang baik untuk kembali kepada Al-Quran, agar masyarakat itu memahami Al-Quran dengan baik dan benar, dan menempatkan posisi Al-Quran itu di hati, di makom yang tertinggi di hatinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung ke materi yang kedua. Masih hitam, oke. Kita muncul ya. Menjadi dokter untuk diri sendiri. Sebelum melakukan ruqyah mandiri, alangkah baiknya kita melaksanakan beberapa adab terlebih dahulu, seperti niat karena Allah, menyempurnakan wudhu, karena pada dasarnya ruqyah itu berisi ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa dari hadis. Tanamkan keyakinan, menghadirkan hati kepada Allah, yakin dengan sebenar-benarnya bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan kepadamu, untukmu. Nah, jadi niat yang baik, yang lurus, yang karena Allah, sempurnakan wudhu sebelum ruqyah mandiri, wudhu dulu. Dan karena di dalam ruqyah itu kan membaca ayat-ayat Al-Quran, yang dibaca itu ayat-ayat Al-Quran, dan menghadirkan Allah di hati kita. Caranya gimana saat kita meruqyah mandiri? Nah, caranya Bapak atau Ibu siapkan kantong kresek. Siapkan kantong kreseknya, ambil posisi yang nyaman, duduk atau berdiri itu boleh. Tapi kalau disarankan lebih baik duduk menghadap ke kiblat, lebih utama ya, biar nanti enak. Terus bacaannya seperti apa? Bacaan basmalah 3 kali sesuai sunnahnya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Terus membaca doa di bawah ini, di bawah Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu 7 kali. Habis itu tiupkan, setelahnya ditiupkan ke tangan. Diletakkan di area yang sakit. Misalkan kepalanya sering pusing, letakkan kepala. Kalau dadanya sering sakit dadanya, itu pas baca bismillah 3 kali, 7 kali ini letakkan di area yang sakit. Itu bisa, itu cara meruqyah. Terus kalau kita sudah baca itu, terus kita gosokkan telapak tangan, atau cara yang kedua, bacakan bismillah 3 kali, 7 kali doa bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali, tiupkan, terus gosokkan ke tangan sampai panas. Gosokkan tangannya sampai hangat. Tempelkan tangan kiri di perut, tangan kanan di atas dada. Gini ya. Nah, tujuannya apa sih?
menggosokkan sampai panas atau hangat, karena tujuannya kalau tangan hangat maka di sini ini di dada ini di area sini ya Bu ya, atau Pak, di sini ini ada namanya kelenjar timus, kelenjar. Nah, biasanya kalau ibu bapak kena kena corona atau COVID-19, maka tekan-tekan kayak gini. Tekan-tekan kayak gini. Itu supaya apa? Menstimulus, merangsang kelenjar timus agar memproduksi antibodi. Makanya digosok-gosok panas itu tujuannya itu untuk merangsang. Nah, di sini di tangan kiri ini juga di sini. Di sini ada dua kelenjar pankreas dan apa namanya? Ya pokoknya ada sini ya, kiri kanan ini ada kelenjar. Makanya untuk merangsang. Nah, terus gosok-gosokkan searah putaran tawaf. Nah, searah putaran tawaf dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah 1 kali, nanti atau Al-Fatihah 7 kali, nanti habis itu tiupkan ke tangan. Terus dibaca lagi Al-Ikhlas 7 kali, terus tiupkan Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali, sampai Ayatul Kursi 7 kali. Nanti dari perut dinaikkan ke atas. Nah, caranya juga harus benar-benar nih Bu ya. Saya ajarkan. Jadi ini bentar. Ini takutnya kameranya out frame. Nah, jadi gini Bu. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini ada perut, ada rahim kalau kalau ibu bapak atau ibu ini kandung kemih, kalau di laki-laki, kalau ibu itu rahim. Nah, ini nah di sini ini ada tiga nih, titik satu, satu, dua, tiga. Nah, ini harus kena ya, biar enak titik-titiknya itu di dalam tubuh kena. Di rahim nanti naik ke atas, atau di kandung kemih naik pakai yang tengah ini. Kayak gini. Nah, ini nih tangannya. Nah, ini juga kena nih. Nah, di sini ininya nempel ke sini. Jangan cuma kayak gini doang, kayak gini doang. Jangan cuma dielus-elus doang, tapi ditekan, penekanan ringan. Nah, terus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Nah, di dadanya di sini. Nah, di sini nih. Ini mungkin ketutup sama laptop ya. Nah, di sini dada ini. Ini biasanya yang suka was-was, ini biasanya favorit mereka di sini. Nanti saya tunjukkan titik-titik gangguan jin itu yang ada itu seperti apa. Di sini. Ini di sini titik-titiknya. Nah, di sini. Nah, tekan bagian tengah nih, bagian pakai ini. Pakai ini tekan. Oh, nanti di sini kayak gini kan. Terus siapkan kantong reseknya di depan. Buka mulutnya. Oh, oh. Biarkan keluar. Terus sambil baca Al-Fatihah kalau dia terasa mual, kalau pusing. Nah, terus baca terus kayak gini. Ulang terus sampai kerasa enakan. Sampai terasa nyaman, kayak udah hilang gangguannya, atau merasa nanti ibu merasakan sedih, oh ya nyaman. Kalau mutah nggak apa-apa. Dan jangan takut kesurupan, insya Allah nggak kesurupan. Gitu ya, dilakukan kalau bisa bareng-bareng sama, kalau yang udah beristri bareng suaminya, kalau ya atau bareng istrinya, kalau yang untuk yang suami bareng istrinya atau sama anaknya atau keluarganya bareng-bareng. Rutin kan setiap hari atau 1 minggu sekali ruqyah mandiri. Jika ada reaksi seperti gelisah setelah ruqyah ya bacaan, atau baru niat, saya pengen ya Allah, saya berniat meruqyah diri hamba dengan ayat-ayat-Mu ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang ada di dalam tubuh hamba ya Allah, zahir dan batin, penyakit jasmani maupun rohani ya Allah, tanpa menyiksakan satu pun penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi cara-caranya seperti tadi ya. Terus jika ada reaksi seperti gelisah, deg-degan, nafas mulai sengal atau mual, lanjutkan bacaannya dan gerakan tangannya mendorong ke perut, naik ke dada, dorong ke leher, posisi mulut dibuka lebar supaya penyakit atau gangguan Allah keluarkan lewat mutahan. Lakukan ruqyah mandiri ini rutin setiap hari atau seminggu sekali sebagai benteng dan pencegahan dari gangguan. Paham ya Bu ya? Nah, kita lanjut ke bagian menjadi dokter untuk orang lain atau meruqyah untuk orang lain. Insyaallah ini pembahasannya sudah mulai asik.
Kita kembali lagi ke materi yang kedua, materi menjadi dokter untuk orang lain. Menjadi peruqyah tidaklah mudah. Menjadi peruqyah itu tidaklah mudah, Bu. Dalam arti setiap orang emang bisa meruqyah. Tapi tidak mudah menjadi peruqyah, dalam arti ya harus ikhlas, harus benar-benar berjuang karena Allah, maka Allah yang akan menjadi backingan kita atau menjadi tameng kita. Kita kalau bersama Allah insya Allah kuat, tapi kalau kita sendiri nggak kuat kita, maka tidaklah mudah. Jangan beranggapan bahwa ruqyah itu cuma bacaan-bacaan ayat saja. Nyatanya menjadi peruqyah tidaklah mudah. Seorang yang memutuskan menjadi seorang peruqyah atau roqi, pertama-tama harus menata hati terlebih dahulu. Menata hati pelan-pelan, walaupun terkadang kita masih banyak penyakit di awal gitu kan. Tapi dengan ruqyah nanti pelan-pelan Allah ditata, dan hati itu harus ditata terus. Kalau bisa itu tata hati dari awal. Tapi kalau kita masih susah ya nggak apa-apa. Ruqyah, belajar ruqyah mandiri dan ruqyah orang. Nanti hati kita lama-lama ditata sama Allah. Kedua, mengetahui seluk-beluk jin. Banyak yang harus dipelajari. Ketika mempelajari bagaimana mendiagnosa gangguan atau keluhan, apakah penyakit ini medis atau non-medis. Hal ini tidaklah mudah. Selain itu, menjadi peruqyah memiliki resiko besar. Seperti diserang dukun, diserang jin. Bukan hanya si peruqyah, tetapi keluarga juga bisa terancam dengan serangan-serangan dukun dan jin. Maka saat seorang memutuskan menjadi peruqyah, dia telah merelakan jiwanya dan raganya dan keluarganya untuk menerima semua resiko itu. Jika bukan karena Allah, kebanyakan manusia tidak akan mampu menanggung semua resiko ini. Tapi tadi balik lagi, kalau kita ikhlas, niatnya menolong Allah, Allah yang akan menolong kita. Jadi jangan takut mau diserang jin, mau diserang dukun santet ribuan. Insya Allah, orang yang menciptakan jin juga Allah, yang menciptakan sihir. Kalau bukan Allah izinkan, nggak ada sihir. Yang kalau dukun itu bisa nyerang kita, kalau Allah nggak izinkan nggak bisa nyerang. Ya, kembalikan ke Allah, tawakal, pasrah sama Allah. Nah, lalu bagaimana tahapan meruqyah? Tahapan menjadi peruqyah apa? Kita akan membahas di bagian ini. Nah, jadi kalau kita menjadi peruqyah kan syaratnya kita harus mengetahui seluk-beluk jin. Nah, ini mengetahui seluk-beluk jin. Nah, tahapan pertama mengenali jenis-jenis gangguan non medis. Udah 13 menit ya. Yang part 3 nih. Asal pembentukan kata jin dari huruf jim dan nun menunjukkan makna tertutup. Ia dinamakan jin karena ketertutupannya dari pandangan manusia. Kata jin menurut bahasa Arab berasal dari kata ijtinan yang berarti istitar, tersembunyi. Jadi jin menurut bahasa berarti sesuatu yang tersembunyi dan halus. Kita ini terkadang ditipu dengan pengen melihat jin, pengen melihat alam gaib. Hakikatnya yang mengetahui gaib itu hanya Allah. Udahlah, kita nggak usah pengen lihat jin, pengen lihat bentuk jin, pengen lihat jin itu cantik atau enggaknya. Kalau kita pengen punya niatan pengen lihat jin, pengen lihat bentuk jin, apakah kita sudah bosan melihat manusia yang sempurna, melihat cantiknya perempuan dan gantengnya laki-laki? Apakah kita masih harus mencari bentuk jin? Udah bosan hidup di alam manusia, masih pengen lihat jin. Orang yang bisa melihat jin sekelasnya kita lah ya. Sholatnya masih males, ibadahnya masih berantakan, hatinya masih berantakan, masih suka gibah, masih suka ngomongin orang, sombong, dengki, hasud. Masih banyak penyakit hati kita. Kok bisa lihat jin? Itu di dalam tubuhnya ada jin. Di dalam tubuhnya ada jin atau ada gangguan di tubuh kita. Beda dengan ulama yang udah kasyaf, hatinya udah tertata, udah kenal sama Allah, udah makrifat. Itu kita nggak usah bahas, bukan ranahnya. Tapi sekelasnya kita, orang yang bisa lihat jin,
Sholatnya gimana? Wah, berantakan, lihat jinnya, berarti dia kena gangguan. Nggak usah diikutin. Paham ya? Ini saya juga masih belajar supaya jangan melihat jin. Dalam artian, terkadang kan timbul saat kita meruqyah, kalau kita bisa melihat jin lebih enak. Nah, itu sebenarnya gangguan. Godaan dari syaitan. Nggak usah kayak gituan. Lurus aja karena Allah. Lurus karena Allah. Orang yang terkena gangguan jin, itu di dalam tubuhnya ada jin. Sesungguhnya, nah ini Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Jin itu melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Kita lanjut langsung ya. Nah Rasulullah nih, tempat-tempat jin bersarang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara jelas menyebutkan bahwa di dunia ini ada tempat-tempat yang memang dijadikan tempat tinggal oleh jin. Yang pertama, jin menyukai gua sebagaimana tempat tinggal mereka. Dalam riwayat Al-Qamah dan Ibnu Mas'ud bahwa perwakilan jin pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta diajari Al-Quran. Rasulullah pun mendatangi mereka dan ternyata mereka tinggal di gua. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti ya. Di tempat-tempat kotor seperti toilet dan tempat sampah. Nah, makanya jangan suka membuang. Kalau yang bagi yang perempuan, softtek habis menstruasi nggak dicuci, dibuang aja tempat tong sampah, itu bahaya. Terus kloset jangan suka menyiram air panas di kloset atau tempat-tempat yang kotor atau jamban lah intinya. Jangan suka menyiram karena mereka dihuni oleh jin. Setidaknya kita menghargai mereka, jangan asal-asalan gitu. Ada tahu, wah tak sakitin, jangan. Nanti mereka juga punya keluarga, nanti takutnya mereka menyerang balik kita kan nggak tahu gitu ya. Bersahabat aja, dalam arti ya jangan mengganggu kalau kita nggak diganggu. Terus kalau masuk, karena tempat-tempat jin itu seperti tempat toilet, makanya berdoa sebelum masuk ke toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Nah, ini bisa dibaca sendiri sampai, nah intinya nih, kita langsung ke tahap diagnosa gangguan jin maupun sihir. Nah, ini dulu. Ini kita bahas yang paling penting tuh ini. Nah, tipe gangguan jin menjadi beberapa gangguan yang sering kami tangani. Nah, ini tipe gangguan jin biasanya. Perlu dicatat, perlu digaris bawahin. Nah, ini perlu dipahami betul-betul ya Bapak Ibu ya. Atau teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Gangguan jin biasa. Gangguan jin biasa itu apa sih? Gangguan yang diakibatkan karena si jin ini merasa terganggu. Misalnya tempat tinggalnya dirusak, dikotori, terkena injak. Bisa juga karena beberapa manusia tidak sengaja membunuh jin atau keluarganya, menyiram air panas di lubang tempat tinggal jin atau lubang-lubang, atau sengaja membuang kotoran habis menstruasi ke tempat tinggalnya jin. Kita nggak tahu ya mana yang ditinggalin jin. Seperti kalau yang dinaskan di dalam, yang sudah jelas di dalam hadis, tempat-tempat kotor, WC. Nanti baca, ibu bapak atau teman-teman baca sendiri. Nanti saya kasih link untuk download buku ini. Nah, gangguan jin ini faktornya balas dendam, sama halnya kayak manusia, anaknya disakitin, otomatis kita sakit hati juga kan. Atau anaknya dibunuh secara tidak sengaja, otomatis kita dendam. Ibaratkan gitu. Akhirnya balas dendam, itu sama. Makanya ini gangguan jin biasa. Gangguan jin pecinta, gangguan akibat jin yang mempunyai perasaan terhadap manusia, menganggap bahwa manusia ini adalah temannya,
pasangan hidupnya atau sekedar ngefans. Nah, jadi jin juga bisa ngefans sama kita. Orang bilang kesambet lah, jin pecinta. Tapi jin pecinta ini ada tipikal yang akut, tipikal yang cuma ngefans doang, atau yang pengen jadikan ada beberapa. Nah, kasusnya ini seperti ini, Bu, atau Bapak, atau teman-teman sekalian. Jin pecinta ini adalah jin yang mencintai kita. Misalkan contohnya, kita ini punya pasangan hidup. Misalkan saya ini udah punya istri, terus saya deket-deket sama perempuan lain, otomatis istri cemburu nggak? Cemburu, karena dia adalah istri saya, cemburu deket yang lain. Sama aja, si jin perempuan, misalkan ada jin perempuan ini suka sama saya, terus saya nikah dengan istri saya di kalangan manusia, otomatis jin ini cemburu dan berusaha bagaimana menceraikan suami istri, supaya saya ini tetap fokus sendiri dan akhirnya dia nemenin. Nah, ciri-cirinya gimana kena gangguan jin, tipikal jin pecinta ini? Ada nanti ciri-cirinya. Dijelaskan di saat mendiagnosa gangguan jin maupun sihir. Makanya tonton terus videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment. Gangguan jin leluhur atau nasab. Gangguan jin yang terwarisan dikarenakan kemungkinan orang tuanya atau nenek moyangnya pernah bersekutu atau bekerja sama dengan segolongan jin, sehingga saat orang tuanya atau nenek moyangnya meninggal, jin ini mencari tuannya yang baru untuk diikuti. Nah, misalkan nenek moyang kita ini dukun, otomatis bersekutu dengan jin, bersahabat dengan jin. Apakah setelah kakek kita yang bersekutu dengan jin yang dukun ini meninggal, lantas jinnya itu pergi? Nah, tidak pergi langsung ya. Jadi jinnya setelah kakeknya meninggal ini, si jin ini mencari anaknya atau cucunya yang cocok untuk diikutin. Nah, ini yang namanya jin nasab atau jin turunan. Jin nasab. Nah, ini harus dibuang, harus di dilepaskan. Kalau nggak dilepaskan, nanti bisa ganggu sama kehidupan, sama pola pikir, sama mentalnya. Kalau makanya ada fenomena indigo, fenomena orang yang diikutin jin nasab mudah kesurupan gitu. Ada, makanya harus dibuang. Jin khodam itu apa sih? Gangguan jin akibat secara sengaja dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Sedangkan jin khodam pusaka adalah jin yang ditempatkan di benda pusaka atau jimat dengan niat untuk atau bertujuan untuk penjagaan, perlindungan, keselamatan, dan mengundang rezeki dan lain-lain. Nah, ini jin khodam. Kalau khodamnya nggak dibuang atau jimatnya nggak dimusnahkan, maka nanti akan nurun, ganggu anak-anaknya atau cucu-cucunya atau keturunannya. Sihir. Nah, ini pengertian sihir. Gangguan, tadi ada gangguan ya. Jadi gangguan non medis itu ada 3: gangguan jin, gangguan sihir, gangguan ain. Al-Laits mengatakan sihir menurut bahasa adalah suatu perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada syaitan dan bantuannya. Nah, ini langsung di skip aja, langsung nanti dibaca intinya ya. Kalau dijelaskan ini lama. Nah, langsung tipik jenis-jenis sihir yang kebanyakan kami tangani dari pasien-pasien kami, atau yang biasa kami pernah tangani lah intinya. Sihir tafrik atau sihir pemisah. Sihir tafrik atau sihir pemisah, misi utamanya adalah untuk mencerai beraikan, menggagalkan atau menghancurkan harmonisasi sebuah keluarga atau hubungan sosial manusia, baik antara ayah dan ibu, atau antara suami istri, antara partner bisnis, atau antara saudara. Jadi ada yang bertujuannya sihir pemisah ini untuk menceraikan suami istri agar si suami istri ini cerai, atau agar satu keluarga ini, satu saudara ini nggak akur, atau bisa jadi antara bisnis dengan bisnis, antara
akad jual beli ini gak jadi, batal gitu. Itu menceraikan. Sihir tafrik menghancurkan harmonisasi, mencerai beraikan. Terus sihir mahabbah, sihir cinta. Sihir mahabbah atau semua sihir yang berkaitan dengan masalah percintaan. Di Jawa dikenal dengan asihan atau pelet, di Sulawesi dikenal sebagai sihir guna-guna. Sihir ini bekerja untuk memunculkan rasa cinta yang berlebihan terhadap korban sihirnya, seperti jalan goyang, seperti apa lagi? Seperti ajian Semar Mesem, dan lain-lain yang tujuannya untuk menimbulkan rasa cinta. Sihir pengundang atau pengendali, sihir jahat yang menyerang gadis-gadis muslimah. Sihir ini mampu mengundang dan mengendalikan atau menarik wanita untuk berjalan ke rumah dukun atau orang yang menyihirnya. Kadang orang itu cewek, kadang perempuan atau wanita disihir ini supaya tanpa sadar langsung ke rumahnya, padahal jaraknya 2 kilo. Tapi tanpa berpikir panjang, jam 12 pun rela ke rumahnya di waktu hujan yang lebat. Nah, itu salah satu ciri-cirinya kena gangguan sihir pengundang. Tapi jangan gara-gara pergi hujan-hujan di tengah malam terus ke tempat lakinya, jangan langsung divonis ini kena sihir ini. Harus ada beberapa tahapan untuk mendiagnosa. Ada ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri mimpinya, nanti ada bagian mendiagnosa. Sihir penghalang jodoh. Ini bekerja menghalangi jodoh baik dengan masuk ke dalam tubuh muslimah ataupun mengintai atau mengubah pandangan setiap laki-laki. Nah, kadang orang yang kena gangguan sihir penghalang jodoh ini misalkan sama seperti sihir mahabbah. Terkadang kalau ada orang yang mau dekat dengan kita atau jin pecinta, itu ciri-cirinya sama. Kadang ada orang yang mencintai kita, kita pun suka, tiba-tiba sekali udah klik mau nikah, hilang rasa cintanya, putus. Atau udah tunangan, tiba-tiba suka, tiba-tiba gak suka lagi, putus. Atau enggak, saya suka sama cewek tapi ceweknya gak suka, ceweknya suka sama saya nggak suka, akhirnya tetap alurnya kayak gitu. Itu perlu diwaspadai, apakah itu ada gangguan sihir penghalang jodoh atau jin pecinta atau sihir tafrik. Itu harus dicek. Ini bekerja sihir pengacau pikiran, sihir pengacau pikiran. Ini bekerja mengacaukan pikiran otak manusia. Dalam kondisi akut bisa menimbulkan kegilaan karena jin ini bersarang di otak. Sihir khawatif, sihir bisikan. Nah, ini was-was, kegilaan yang bisa bikin gila. Sihir marid, sihir sakit yang bisa membuat lumpuh, sakit, syaraf-syarafnya kejepit gitu. Ada. Terus gimana sih sihir itu masuk ke dalam tubuh manusia, itu alurnya seperti apa? Jadi seperti ini alurnya ya. Kita jangan bermindset bahwa jin itu kuat, sihir itu kuat, jin itu bisa bikin penyakit, itu nggak bisa. Hakikatnya jin itu nggak bisa bikin penyakit, tapi menambah penyakit yang sudah ada karena pola hidup manusia itu sendiri yang kurang sehat. Paham ya Bapak Ibu? Jadi teman-teman sekalian, jadi jin itu nggak bisa bikin penyakit, yang ada hanya menambah penyakit yang sudah ada. Contoh, misalkan karena pola hidup kita makan kurang sehat, kurang teratur, akhirnya ada mah. Saat kita kena sihir sama orang yang iri sama dengki kita disihir. Maka jin yang dikirim itu melihat diri kita, pola hidup apa yang susah, yang sering dilakukan, yang gak sehat, dilihat dulu. Oh, ternyata suka makan telur, akhirnya dia bercokol di area perut, menambah yang tadinya mah biasa jadi mah kronis, misalkan kayak gitu. Nah, gimana cara penanganannya? Maka yang harus dilakukan adalah ruqyah dulu, baru nanti obatin secara medis untuk mahnya. Perlu adanya herbal untuk mengobatin dan konsultasi sama dokter. Seperti itu alurnya. Makanya rata-rata orang yang terkena gangguan jin maupun sihir
rata-rata dari kebanyakan orang yang terkena gangguan jin maupun sihir itu mengalami kendala insomnia atau penyakit insomnia, susah tidur. Kenapa kok susah tidur? Atau biasanya orang yang terkena gangguan jin maupun sihir dikit-dikit pas tidur itu terkejut bangun. Kenapa? Karena pas tidur itu produksi hormon di dalam tubuh. Produksi hormon di dalam tubuh itu ada yang namanya hormon endorfin kalau nggak salah. Hormon yang nantinya itu memaksimalkan kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh ini seperti pineal, pituitari, terus paratiroid dan tiroid, terus timus, pankreas untuk bekerja lebih maksimal. Tapi saat tidur kita terganggu, maka produksi hormon ini terganggu. Akhirnya kelenjar-kelenjar yang lain tidak bisa bekerja dengan maksimal. Nah, saat itulah syaitan atau jin yang dikirim oleh dukun ini melihat mana yang paling rusak dari tubuh si calon korbannya ini. Akhirnya diserang. Nah, di situ wallahu a'lam bishawab. Tapi itu hanya analisis, tapi kebanyakan seperti itu. Rata-rata bisa dicek, makanya ibu bapak ini silakan praktek diagnosa, dan kebanyakan orang yang kena gangguan jin itu insomnia. Sihir ikatan biasanya terjadi pada wanita sang istri tidak bisa digauli suaminya dengan berbagai alasan. Alasannya tidak dihendaki sang istri dalam kondisi pada keduanya paha istri terkunci. Nah, ada beberapa yang sihir ini nggak bisa digaulin, terus nggak punya nafsu kepada suaminya atau pasangannya. Sihir mandul juga ada. Dibaca lagi ya nanti Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Nah, terus buhul sihir. Buhul itu adalah ikatan. Buhul elemen tanah, buhul sihir yang dikuburkan di dekat rumah korban, yang dikuburkan di suatu tempat perkuburan. Efek sihir merasa demak, merasa di dalam tempat gelap, mimpi bertemu hantu, sakit dan nyeri di tubuh, was-was. Sihir yang ditanamkan, misalkan sihir tanah kuburan, ambil tanah kuburan dilemparkan di depan rumah yang jadi target sihirnya. Itu bisa jadi sihir orang yang karena dengki orangnya. Itu atau enggak, jadi ada foto korban terus ditanam di kuburan, dimantra-mantrain sama dukun suruh ditanam. Nah, biasanya ciri-ciri sihir tanah kuburan atau sihir yang tertanam ini adalah merasa berada di tempat gelap, was-was, sering bertemu hantu, sakit di area tubuh. Biasanya bagian perut ke bawah itu sering sakit, area kaki itu biasanya sihir yang terlangkahi atau sihir yang ditanam. Mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, entah itu keluarga, temen, atau itu intensitasnya itu sering banget. Dikejar-kejar hantu segala macam. Ini kejauhan ya, nanti bagian diagnosa. Buhul elemen angin. Buhul sihir yang diikat di suatu tempat, diikat di tubuh burung sehingga efek sihirnya merasa tubuh itu melayang, sulit konsentrasi, sering merinding-merinding. Elemen air, nah, itu nanti dibaca elemen-elemennya. Nah, gangguan ain adalah mata jahat. Ini benar-benar bahaya nih ain. Ain itu salah satu penyakit atau gangguan yang bisa mendahului takdir. Misalkan kita ini hidupnya itu memang takdirnya itu 60 tahun, kita kena ain 30 tahun, maka gara-gara ain ini dengan izin Allah ini kita bisa meninggal di umur 30 tahun. Ini ain. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya karena waktunya udah berapa ini? Udah 34 menit ya. Kita selesaikan di part ketiga dulu sampai
Nah, ain, makanya kalau melihat orang yang misalkan punya rumah bagus, orang cantik misalkan, "Wih, cantik, ada perempuan yang cantik," maka sebutkanlah nama Allah sebelum kita memujinya. Masya Allah cantiknya gitu. Tuh, jadi harus disebut nama Allah. Jangan cantik banget orang tuh gitu. Jangan. Karena itu nanti timbul rasa iri. Terkadang orang yang memuji orang itu misalkan, "Wih, punya rumah bagus ya. Kenapa sih bukan saya yang punya rumah bagus? Kenapa harus dia?" Di dalam hati terbesit kayak gitu. Itu sudah mengirimkan ain. Makanya jaga. Orang yang mengirimkan ain dan orang yang dikirim ain juga sama-sama sakit. Makanya kalau memuji sesuatu harus disandingkan dengan nama Allah yang agung. Misalkan ya, seorang qori yang memiliki suara bagus, bacaan suaranya sangat indah, suatu hari dia memperdengarkan bacaan Qur'annya kepada orang banyak. Ternyata di antara orang itu ada yang hasad, ada yang kagum padanya. Apabila dengan izin Allah di antara mereka yang hasad atau yang kagum itu bisa memberikan ain padanya, maka seketika itu suaranya yang qori yang bagus ini hilang, bisa hilang dengan seketika. Nah, ini jenis-jenis ain. Nah, kita masuk ke tahapan mendiagnosa gangguan. Tahapan mendiagnosa gangguan. Gimana sih caranya mendiagnosa gangguan? Gimana sih caranya melihat orang ini terkena gangguan jin apa sihir atau cuma masalah biasa aja? Masalah apa cuma masalah biasa atau non medis ini atau cuma medis, ini psikis, ini medis atau ini non medis, kita melihatnya dari sisi apa sih? Nah, ini ada caranya, ada cara sendiri untuk melihat apakah ini gangguan jin maupun sihir atau ini cuma mindset. Nah, untuk itu jangan lupa subscribe dulu, like and comment. Nah, ini saya sambil promosi bato chips keripik singkong santri dari pondok pesantren Madinah Al-Iman Tebelian, diproduksi oleh Bursa Santri Al-Iman. Endorse.